Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik di Surabaya, di Medan, dimanapun juga Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita kembali dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-15. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-15 ya. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Puji Tuhan. Kita memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus hari-hari ini. Ini saudara, di Wahyu 21 ayat 15 ada 3 hal yang diukur dengan tongkat pengukur dari emas. Ada 3 hal yang diukur dengan tongkat pengukur dari emas atau firman penggembalaan, yaitu yang pertama di Surabaya adalah pintu gerbang, pintu-pintu gerbang. Yang kedua kota Yerusalem baru, dan yang ketiga temboknya. Jadi ada 3 hal yang diukur dengan tongkat pengukur dari emas, firman penggembalaan, yaitu pintu-pintu gerbang, kemudian kota Yerusalem baru, dan tembok. Masih kota Yerusalem baru, ayat yang ke-16. Ayat 16, kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Puji Tuhan. Baru hari Kamis kita Bible Study bersama, kita mempelajari kota Yerusalem baru, panjangnya dan lebarnya sama, juga tingginya sama. Panjangnya dan lebarnya sama, juga tingginya sama. Itu menunjuk kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan yang harus kita alami hari-hari ini. Sudah diterangkan hari Kamis. Sekarang panjangnya 12.000 stadia, lebarnya 12.000 stadia, dan tingginya 12.000 stadia. 12.000 semua tingginya, panjangnya, lebarnya, dan tingginya 12.000 stadia. 12.000 itu terdiri dari angka 12. Angka 12 sama dengan persekutuan. 12.000 terdiri dari angka 12, itu menunjuk persekutuan. Kemudian angka 1.000, 12.000, angka 12 dan 1.000. 1.000 itu menunjuk ruangan maha suci. Ruangan maha suci, panjangnya 10, lebarnya 10, dan tingginya 10. Jadi volumenya 1.000 hasta kubik. Nah itu, jadi 12.000 terdiri dari 12, angka 12 itu persekutuan. Kemudian angka 1.000 itu ruangan maha suci. Itulah panjang 10, lebar 10, tinggi 10. Jadi volume 1.000 hasta kubik. Ruangan maha suci sama dengan kesempurnaan. Ruangan maha suci sama dengan kesempurnaan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi 12.000 artinya 12.000 ukuran kota Yerusalem baru, 12.000 artinya persekutuan yang menuju kepada kesempurnaan. Persekutuan yang menuju kepada kesempurnaan. Jadi kalau mau masuk kota Yerusalem baru 12.000 itu kita harus masuk persekutuan menuju kesempurnaan. Nah itu sama. Jadi kota Yerusalem baru panjangnya ukurannya 12.000 stadia. Itu artinya persekutuan yang menuju kepada kesempurnaan. Kalau kita mau masuk kota Yerusalem baru, mau masuk kerajaan surga yang kekal, maka kita harus masuk persekutuan yang menuju kesempurnaan. Ada 2 macam persekutuan.
yang menuju kesempurnaan. Yang pertama yaitu persekutuan tubuh Kristus yang sempurna. Persekutuan tubuh Kristus yang sempurna. Ini yang pertama. Persekutuan tubuh Kristus yang sempurna. Kan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, orang-orang suci bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, itu artinya kesempurnaan. Kedewasaan penuh. Dewasa itu penyucian. Kalau kedewasaannya sudah penuh, berarti penyuciannya sudah penuh, sempurna, sudah sempurna. Jadi ini syarat untuk masuk persekutuan tubuh Kristus. Syarat untuk masuk persekutuan tubuh Kristus yang sempurna. Yang pertama, kesucian. Syaratnya ayat yang ke-12, memperlengkapi orang kudus. Memperlengkapi orang kudus. Syaratnya kekudusan, kesucian. Syaratnya kesucian. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kesucian? Jawabnya, kita harus selalu berada di dalam ruangan suci. Ini saudara. Jadi syarat dalam masuk dalam pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna itu, syarat satu adalah kesucian. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita tetap hidup suci? Jawabnya, kita harus selalu berada di dalam ruangan suci. 3 macam alat, sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kita harus selalu berada di ruangan suci, kandang penggembalaan. 3 macam alat ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Selalu saya terangkan, pelita emas ketekunan dalam kebaktian umum, ya. Kemudian meja roti sajian ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Kemudian mezbah dupa ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Doa penyembahan. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Imamat 21 ayat 12. Imamat 21:12. Ini supaya kita bisa hidup suci. Selalu berada di ruangan suci, kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita. Imamat 21:12. Janganlah imam keluar dari tempat kudus, ruangan suci, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan, akulah Tuhan. Nah, ini saudara, ini jadi jelas, jangan imam keluar, jangan keluar dari tempat suci. Kenapa? Kalau keluar melanggar kesucian, sudah tidak hidup suci. Nah itu. Jadi, saudara, ini mengapa kita tidak boleh keluar dari ruangan suci? Karena daging tidak mampu hidup benar, apalagi hidup suci. Daging, saudara, manusia daging. Yaitu. Kita harus berada di ruangan suci. Mengapa kita harus berada di ruangan suci? Karena daging, manusia daging tidak mampu untuk hidup benar, apalagi hidup suci. Manusia daging adalah tempat bercokolnya dosa. Hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Nah itu, kita harus di ruangan suci. Manusia daging tidak bisa hidup benar, jangankan suci, hidup benar tidak bisa. Saja, apalagi hidup suci. Manusia daging ini tempat bercokolnya dosa sampai puncak dosa. Nah itu, kalau di ruangan suci ada jaminan manusia daging bisa hidup dalam kesucian. Nah itu saja, karena
ada urapan Roh Kudus. Itu tadi Imamat 21:12. Karena minyak urapan Allahnya, karena minyak urapan menandakan ia dikhususkan ada di atas kepalanya. Kalau manusia daging berada dalam ruangan suci, dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah, maka ya dia selalu mengalami, manusia daging selalu mengalami minyak urapan Roh Kudus yang menjamin kesucian kita, yang menjamin kesucian. Tapi kalau manusia daging, darah daging atau daging manusia daging keluar dari ruangan suci, tidak tergembala dengan, termasuk gembalanya. Kalau manusia daging keluar dari ruangan suci, tidak mau tergembala dengan benar dan baik, maka saudara, tidak mau tergembala dengan benar baik, maka akan kehilangan urapan. Kehilangan urapan, saudara. Maka dia akan melanggar dulu. Dia melanggar, manusia daging melanggar kesucian. Hidupnya tidak suci, berbuat dosa, bahkan sampai puncak dosa, sehingga kehilangan urapan Roh Kudus. Kehilangan urapan, kering. Kehilangan urapan itu berarti kering. Mulai bisa dideteksi perkataannya kering. Suka bergosip, suka memfitnah, benar jadi salah, salah jadi benar. Ya, suka berdusta, terutama suka berdusta, suka bergosip, suka memfitnah, benar jadi salah, salah jadi benar, sampai menghujat. Nah, itu orang kering. Orang yang hidupnya tidak suci, hanya berbuat dosa sampai puncak dosa, kehilangan urapan Roh Kudus, sehingga hidupnya kering, rohaninya kering. Dideteksi, dilihat dari perkataan-perkataannya kering. Suka berdusta, suka bergosip, suka memfitnah, suka menghujat. Menghujat Tuhan, pengajaran benar, menghujat orang benar. Nah ini, malah orang yang salah dia dukung, dia bela. Nah, ini manusia daging yang tidak tergembala dengan benar dan baik, berada di luar kandang penggembalaan, di luar ruangan suci. Dia melanggar kesucian, kehilangan kesucian, hanya berbuat dosa, puncak dosa, kehilangan urapan Roh Kudus, menjadi kering rohaninya dengan kata-kata yang kering itu. Nah, ini saja, hati-hati. Kalau rohani kita kering, nah, nanti dimasukkan persekutuan carang kering. Ada persekutuan lain. Yohanes 15 ayat 6. Carang yang kering. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, tidak melekat pada pokok anggur yang benar, tidak tergembala dengan benar baik, ia akan dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Ranting yang kering, itu tadi. Dideteksi perkataannya kering. Itu saja. Kemudian dikumpulkan orang. Nah, istilah dikumpulkan ini persekutuan carang kering. Jadi kehidupan yang tidak tergembala dengan benar baik, kehidupan yang di luar ruangan suci, kehidupan yang kering rohaninya, masuk persekutuan yang kering. Masuk persekutuan yang kering, saudara, tidak menampilkan penyucian oleh firman pengajaran benar. Persekutuan kering itu tidak mengutamakan pemberitaan firman pengajaran benar yang menyucikan. Ada aja acara-acara lain, tidak mengutamakan firman pengajaran benar yang menyucikan hidup kita, tidak mengutamakan itu. Nah, ini persekutuan cara kering, sehingga hidupnya tidak suci dan hanya dibakar. Tidak suci sama dengan menambah dosa. Persekutuan yang salah itu, yang tidak berdasarkan pengajaran benar, itu menambah dosa. Menambah dosa. Ini, dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dibakar di dalam api neraka selama-lamanya. Ini persekutuan carang kering. Tidak mengutamakan pemberitaan firman pengajaran yang benar, yang menyucikan hidup kita. Berarti hidupnya tidak disucikan, menambah dosa, dan berakhir hanya
dibakar di dalam api neraka selama-lamanya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi syarat masuk persekutuan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna harus dalam kesucian. Bagaimana bisa suci? Digembalakan, ruangan suci. Hidup dalam ada minyak urapan, itu jaminan kita bisa hidup dalam kesucian. Jaminan. Kalau daging jangankan suci, hidup benar aja tidak bisa. Sulit daging. Saudara, hari-hari terakhir ini dicari nanti yang dicari bukan orang pandai, orang ini bukan, orang benar. Susah mencari orang benar. Dalam pekerjaan, dalam perusahaan susah mencari orang benar. Nanti akan dicari orang yang benar. Saudara, manusia daging tidak bisa, hanya manusia yang digembalakan, manusia yang disucikan, diurapi, ada urapan Roh Kudus bisa menjamin kita hidup dalam kesucian. Urapan Roh Suci menjamin kita hidup dalam kesucian. Sulit cari orang benar, bahkan permisi tuh, sampai kepada kami rohaniawan, gembala-gembala, rasul, nabi, dan sulit mencari orang benar. Sulit hari-hari. Hanya orang yang di dalam kandang penggembala ada jaminan untuk hidup suci. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ini kesucian. Yang kedua, syarat yang kedua, Efesus 4:11 tadi. Kalau sudah hidup suci, digembalakan, ada minyak urapan menjamin kita hidup suci, baru diperlengkapi dengan jabatan pelayan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, 12, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini kalau sudah hidup suci, kedua, kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Saudara, kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Jadi orang yang mau masuk pembangunan tubuh Kristus harus punya jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Harus punya jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Ini kemampuan ajaib dari Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu kemampuan ajaib dari Roh Kudus untuk kita bisa melakukan, bisa melayani Tuhan sesuai jabatan. Sesuai jabatan. Kalau jabatannya penyanyi, diberi karunia untuk menyanyi. Kalau jabatannya main musik, diberi karunia untuk main musik. Kalau kita main dengan karunia lain. Lain dengan kepandaian musik biasa lain. Kalau main dengan karunia Roh Kudus, kemampuan ajaib dari Roh Kudus lebih dari kepandaian orang di dunia itu lain. Cara mendengarnya, kita mendengarnya lain, beda. Alatnya sama tapi lain. Sejuk di hati, enak di hati. Nah itu kalau main dengan karunia. Sama, berkhotbah dengan karunia sama. Saudara, juga bisa menjadi berkat bagi kita. Yaitu istilahnya, menjadi berkat bagi kita. Saudara main musik, yang dengar menjadi berkat. Saudara menyanyi, kalau dengan karunia, yang dengar menjadi berkat. Saya berkhotbah, kalau ada karunia, yang dengar juga menerima berkat dari Tuhan. Nah itu, saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa. Tuhan Yesus sendiri, siapa yang memberi jabatan? Itu ayat yang ke-11. Dan ialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan jabatan pelayanan lewat pembukaan rahasia firman Allah, lewat pemberitaan firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran menyucikan kita, otomatis Tuhan berikan jabatan. Jadi Tuhan Yesus bukan saya hanya menghimbau. Yang belum punya jabatan, yang belum melayani Tuhan, ambil formulir, diisi. Nah, ada ketentuan, tentu ada 3 macam ibadah, harus itu. Itu menjamin kesucian. Nah, itu ada salah satu syaratnya, kesucian itu. 3 macam ibadah. Apakah saudara bersedia dalam 3 macam? Nah itu kalau saudara bersedia semua sudah cocok, ditabiskan.
ditabiskan oleh seorang hamba Tuhan, Tuhan yang memberi jabatan, Roh Kudus yang memberikan karunia Roh Kudus. Nah itu, semoga kita bisa mengerti. Ya, ini syarat yang kedua. Jadi syarat pertama kesucian, syarat yang kedua jabatan. Harus punya jabatan. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Nah, itu Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Jadi kalau kita sudah hidup dalam kesucian, tergembala dengan benar baik, dan memiliki jabatan pelayanan, karunia Roh Kudus, jubah yang indah, maka kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kesimpulannya ini, syarat kesucian memiliki jubah jabatan. Kalau ditambah, dijumlahkan, jika kita sudah hidup dalam kesucian, tergembala dengan benar baik di ruangan suci, dan memiliki jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, jubah yang indah, maka kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mulai nikah rumah tangga. Tidak sulit. Kalau orang kaya mau melayani rumah tangga sulit. Orang miskin sulit. Orang pandai sulit. Wah, nanti salah sedikit apa ini. Orang bodoh sulit. Siapa yang bisa melayani nikah rumah tangga? Orang suci. Kalau suami istri sama-sama di dalam kandang penggembalaan, sama-sama disucikan, sama-sama punya jabatan pelayanan dari Tuhan, tidak sulit. Baik kita kaya, baik kita miskin, baik kita apa saja, tidak sulit dipakai untuk melayani pembangunan tubuh Kristus sempurna, mulai dari nikah. Anak-anak juga, dorong anak muda ini berada di ruangan suci, tergembala dengan benar baik. Kalau dia sudah disucikan, punya jabatan, dia tidak sulit untuk melayani dalam nikah sebagai anak yang taat, yang berguna bagi orang tua, tidak sulit. Nah, setelah nikah, penggembalaan di gereja masing-masing. Di penggembalaan sebagai gembala saya, sebagai penyanyi, pemain musik, tim doa, dan seterusnya semua. Kalau hidup suci, punya jabatan, punya karunia, tidak sulit melayani. Tidak sulit. Dipakai oleh Tuhan, karena dia dipakai. Memenuhi syarat. Jadi syaratnya apa? Oh ya, kamu boleh. Ya, tidak sulit. Kalau syaratnya misalnya apa? Suci, dia tidak suci, tidak ini. Lalu dipaksa. Wah, susah sekali. Orang tidak memenuhi syarat itu susah. Yang sekarang di Indonesia, dari dulu, istilah KKN dan lain-lain. Orang yang tidak memenuhi syarat tapi dimasukkan. Merusak dia. Bukan membangun, merusak dia. Susah. Tapi kalau sudah memenuhi syarat, suci, tergembala, ada jabatan, ada karunia dari Tuhan, wow, bisa melayani. Tidak sulit. Dipakai dia oleh Tuhan. Makanya yang sudah jadi imam, jangan lupa, jangan keluar dari tempat suci, ruangan suci. Jangan. Kalau imam keluar, dia melanggar kesucian, dia kehilangan urapan. Wah, kering dia. Wah, bahaya, bisa dipakai carang kering. Persekutuan carang kering. Ngomongnya kering. Yang diomongkan bukan firman. Bukan firman. Wah, salahnya orang ini. Yang diomongkan di persekutuan bukan firman. Sampai nanti dibakar. Mari pertahankan dua syarat. Suci, tergembala, dan ada jabatan dan karunia. Kita dipakai dalam nikah, kemudian penggembalaan, antar penggembalaan. Saya pamit juga besok berangkat ke Tawau, Sabah. Dari Malang, Surabaya 20 orang. 20, tapi dari Indonesia ini 60 orang semuanya. 60 orang, karena pesawatnya agak mahal, 2 kali. Itu ya. Kalau ke mana Malaka cuma 1 kali, kemudian mobil. Banyak, hampir 200 dulu. Itu ke Malaka itu. Tapi kita harapkan yang dari Sabah yang banyak nanti datang, yang dari dalam negeri sana yang datang. Ya, semoga Tuhan buka jalan. Nah, ini antar penggembalaan. Kita dipakai semua. Saudara yang tinggal, loh om saya kan tidak pergi ke Sabah. Ya ikuti, Rebu Kemis ikuti. Rebu jam 6 sore.
Kamis jam 8 pagi perjamuan suci, dan Kamis sore jam 6 sore. Ikuti di rumah masing-masing, ikuti. Itu sama, kita sudah mendukung, doakan, bukakan firman Tuhan dan lain. Kita dipakai semua. Sampai nanti Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ini persekutuan tubuh yang sempurna. Nah, itu asal memenuhi syarat. Kita dipakai dalam nikah, penggemalaan antar perumat sampai Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Ini persekutuan tubuh Kristus satu. Ada dua macam. Persekutuan yang menuju kepada kesempurnaan. 12.000. 12 persekutuan, 1000 ruangan maha suci, kesempurnaan. Nah itu. Yang kedua adalah persekutuan tubuh dengan kepala. Tadi persekutuan tubuh Kristus sesama, ini persekutuan dengan sesama. Sekarang yang kedua, persekutuan tubuh dengan kepala. Persekutuan antara tubuh dengan kepala, antara tubuh yang sempurna mempelai wanita dengan mempelai pria, kepala. Persekutuan antara tubuh dengan kepala. Persekutuan antara gereja Tuhan mempelai wanita surga dengan Yesus mempelai pria surga. Tubuh dengan kepala. Kita lihat aja tubuh, kepala. Persekutuan tubuh kepala paling erat mana? Oh, tangan pegang kepala terus, masa 24 jam mau pegang terus? Tidak mungkin. Nah, ini dipanggil orang, oh ya, nah, sudah lepas. Tapi kalau leher tidak pernah lepas. Mau dipanggil, mau di ini, lehernya tetap dengan kepala. Nah ini, jadi persekutuan tubuh dengan kepala, mempelai wanita dengan mempelai pria sama dengan leher. Sama dengan leher. Itu doa penyembahan. Sama dengan leher, doa penyembahan. Nah, puji Tuhan, saudara ya. Leher itu doa penyembahan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, 5, 14. Ini ukuran doa penyembahan. Ukuran doa penyembahan, saudara ya. Kisah Rasul 1 ayat 4, 5 dan 14. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini ukuran doa penyembahan. Yang pertama, kamu harus tinggal di Yerusalem. Kita dulu murid-murid ya, kita harus tinggal di kota Yerusalem secara rohani, kota damai. Artinya ukuran doa penyembahan itu sampai hati damai sejahtera, sampai damai. Jadi kalau menyembah Tuhan itu saudara, serahkan semua pada Dia. Kepala dengan tubuh, serahkan sama kepala. Kalau tidak ada kepala, susah tubuh ini. Mau makan tidak ada kepala, infus. Banyak orang kesakitan di infus sudah. Sudah takut. Nah itu. Tapi kalau ada kepala, ada mulutnya. Enak. Semua diatur. Damai sejahtera. Artinya, damai sejahtera, tidak ada kejahatan. Tidak ada keinginan akan uang itu, cinta uang yang membuat kikir serahkan, tidak ada. Tidak ada kita cinta uang. Tidak ada kenajisan. Tidak ada dosa makan minum, mau merokok, mabuk, narkoba, tidak ada. Nah itu gunanya menyembah. Ayo saudara, dalam menyembah Tuhan secara pribadi, dalam rumah Tuhan, secara keluarga, mintalah Tuhan berikan saya hati damai. Lepaskan dosa kejahatan, cinta akan uang, kikir, tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sama, serakah mencuri milik Tuhan, mencuri milik sesama. Wah itu tidak damai, tidak damai. Seringkali saudara, nah, itu ingin lagi serakah, ingin ini, nanti ikut ini ikut itu yang melanggar hukum. Waduh tambah repot. Itu namanya hati tidak damai.
Tapi kalau damai, tenang, kita tidak ada keinginan akan uang. Tuhan tolong kita. Kemudian keinginan najis, dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, tidak ada ingin-ingin. Kemudian dosa kawin mengawinkan, nah itu dosa percabulan, tontonan-tontonan yang tidak baik, tidak ada keinginan. Hati damai. Banyak menyembah, hati damai. Tidak ada keinginan nikah yang salah, kawin campur, tidak seiman, tidak satu baptisan, dipaksa terus, dipaksa. Tidak ada keinginan kawin cerai, sudah kawin cerai menikah lagi dengan yang lain. Nah itu tadi itu, menikah itu hubungan suami kepala, tubuh istri secara jasmani. Kalau bercerai dipotong, mati. Mati kawin lagi, waduh, busuk, berulat. Nah, itu sampai kawin mengawinkan, tidak ada keinginan kesal. Nah ini hati damai. Tidak ada keinginan pahit, tidak ada iri, benci tanpa alasan. Nah itulah sekarang kita benci tanpa alasan. Nah, itu benci tanpa alasan, itu benci dalam keluarga itu. Suami membenci istri. Sebenarnya tidak punya alasan, waktu itu satu tubuh kok. Coba saya satu tubuh ini, tangan saya, waduh, umpama tangan saya ada cacatnya, kamu ini, nggak mungkin. Itu membenci tanpa alasan. Membenci orang benar, suami yang benar dia benci, istri yang benar dibenci. Nah, itu orang benar dibenci, orang tidak benar didukung. Nah ini kebencian tanpa alasan, itu kepahitan hati. Nah banyak menyembah supaya tidak terjadi iri, benci, dendam, tidak ada. Sehingga ini keinginan jahat. Kemudian ketakutan, kekhawatiran juga tidak ada lagi. Damai sejahtera, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Nah Tuhan tolong kita. Kita tenang, hati kita tenang. Hati damai sejahtera sama dengan hati yang tenang, tidak menuduh, tidak tertuduh, tenang. Hati damai sejahtera, tidak menuduh, tidak tertuduh. Nah itu hati damai. Tidak merasakan apa yang daging rasakan. Tidak merasakan apa yang daging biasanya rasakan. Kalau kita dikatain orang, awas kok, itu daging. Tapi sekarang banyak menyembah manusia rohani, hati damai. Sudah, ampuni dia Tuhan, sudah. Dan seterusnya. Nah ini ya, biasanya merasa khawatir, harga naik sudah khawatir, stres sudah. Sekarang tenang, serahkan pada Tuhan. Itu hati damai. Nah semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong. Ini ukuran penyembahan yang pertama, tinggal di Yerusalem. Kota Yerusalem, kota damai. Hati damai sejahtera, landasan yang kuat untuk menerima janji Tuhan, pencurahan Roh Kudus. Hati damai sejahtera. Kemudian yang kedua, ukuran yang kedua saja. Tadi lagi 4 dan 5. Nah ini, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Tidak ada yang pergi. Seumpama murid-murid ada yang pergi ke sebelahnya Yerusalem, Yudea, kemana? Ya tidak dapat Roh Kudus. Ini doa penyembahan. Perobekan daging sehingga kita taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Ini yang kedua. Ukuran doa penyembahan. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging dengan segala keinginannya, sehingga kita bisa taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara lagi. Jangan tinggalkan Yerusalem. Lah Tuhan, saya ada keperluan ke sebelah. Ya, biasanya gitu daging. Seperti sejak zaman Nuh itu saya sering terangkan. Suruh buat bahtera, ada angin, ada hujan, buat bahtera. Itu sudah taat. Yang lebih lagi, tidak ada hujan, suruh masuk bahtera bersama hewan-hewan. Apa itu? Kalau saya protes pasti. Wah, sudah buat bahtera ini korban perasaan. Mana buktinya ada hujan ini? Sekarang disuruh masuk. Nah itu taat sampai daging tak bersuara.
Abraham, sembelih anakmu, enggak tanya. Oh kok Tuhan ini kan, jadi Tuhan mau kasih saya lagi, lain, anak lain, dan enggak tanya. Taat tidak bersuara. Kemudian ketiga, saudara, bertekun. 14 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ini ukuran doa penyembahan. Satu, hati damai. Yang kedua, ketaatan. Yang ketiga, bertekun dan sehati dalam doa. Bertekun dan sehati dalam doa. Sehati itu apa? Sehati meja roti sajian. Sehati itu artinya satu hati yang diisi oleh firman pengajaran yang benar. Sehati sama dengan hati yang diisi oleh satu firman pengajaran yang benar. Alkitab. Jangan melanggar Alkitab. Itu saja. Kalau di Alkitab ditulis boleh ya harus. Kalau tidak boleh jangan. Itu. Bukan mau benar sendiri, tapi baca Alkitab saja. Sehati itu artinya hati yang diisi oleh satu firman. Banyak hati sebenarnya. Suami istri sehati, anak orang tua sehati, kakak adik sehati, satu jemaat sehati. Boleh hatinya banyak, tapi diisi oleh satu firman pengajaran benar. Sehingga, meja roti coba. Meja roti sajian, gambarnya itu sehati namanya. Satu meja itu sehati. Banyak hati-hati, tapi menjadi satu hati. Isinya 12 roti dibagi 2 bagian. Masing-masing 6 susun. 66 kitab dalam Alkitab. Jadi sehati artinya hati yang diisi oleh satu firman pengajaran benar. 66 kitab dalam Alkitab. Alkitab diisi itu saja. Sehingga di atasnya meja itu ada di atasnya roti ada asap-asap itu nyala-nyala. Itu kemenyan penyembahan. Sehingga satu suara. Kalau diisi satu firman pengajaran yang benar, pasti satu suara. Satu suara penyembahan. Apa suara kepada mempelai? Wahyu 19 ayat 6. Wahyu 19 ayat 6. Suara kita menyembah mempelai. Lalu aku mendengar seperti himpunan besar orang. Ini nanti waktu Yesus datang kedua kali, himpunan dari seluruh dunia. Dari segala suku bangsa di dunia. Ditambah yang mati dalam Tuhan dan yang hidup. Jadi satu lagi di atas. Tapi sekarang pribadi kita. Himpunan besar orang banyak seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat. Katanya, apa yang diomongkan? Dibaca aja. Nggak usah kita bingung, ini bahasa ini. Nggak usah, baca saja. Kalau pakai ini bahasa ini, kasihan orang di gunung. Nggak selamat semua. Nggak selamat semua. Kalau kita hanya polemik bahasa itu. Kasihan orang Kristen yang di gunung. Yang nggak ngerti apa-apa itu. Nggak selamat semua. Binasa semua. Ini baca aja. Katanya haleluya. Karena apa kok haleluya? Karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Ayat 7, raja dan mempelai. Marilah kita bersukacita bersorak-sorai memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Raja, jadi menyembah Yesus raja mempelai dengan kata haleluya. Yakin. Kalau pengajarannya satu, suaranya satu. Kalau suaranya beda, pengajarannya beda. Ada orang bertanya pada saya, kenapa Pak Wi tidak gini, tidak gini, tidak gini. Saya mau jawab ini, tapi ya sudah, tidak mau berdebat. Gampang sebenarnya jawabannya. Dulu saya diajar menyembah gini, sudah beres kan? Tapi saya tidak mau jawab. Tapi ini karena jemaat, ya saya terangkan yang benar. Nah ini satu hati
diisi satu pengajaran benar, 66 kitab, maka satu suara. Biar banyak hati, permisi, banyak mulut, tapi satu suara. Banyak bangsa, ini aja berapa bangsa, suku berapa, nanti apalagi nanti di awan-awan, tidak masalah. Ada yang mati, ada yang hidup, tidak masalah, asal selama hidup diisi satu pengajaran, satu suara. Puji Tuhan. Ya? Nah, ini bertekun dengan sehati. Sehati diisi satu pengajaran benar, sehingga menghasilkan satu suara penyembahan kepada Yesus Raja mempelai pria dengan kata haleluya. Dengan kata haleluya. Sama loh, kenapa haleluya Om? Karena Yesus Raja, sudah Raja mempelai. Lalu di surga juga haleluya. Wahyu 19 ayat 1, mari dibaca supaya ngerti kita. Supaya kita kenapa menyembah dengan haleluya, kenapa, tahu kita, ada ayat-ayatnya. Sebab penyembahan yang benar di bumi merupakan pantulan dari penyembahan di surga. Pantulan dari surga itu di bumi. Semua ibadah kita pantulannya di surga. Dari surga di bumi. Wahyu 19 mulai ayat 1 kita baca. Kemudian daripada itu aku mendengar suara nyaring himpunan besar orang banyak di surga. Katanya haleluya loh, di surga. Tidak ada kalimat lain di surga. Haleluya. Terus keselamatan kemudian dah ayat yang kedua. Ayat yang kedua, ayat 3 ya. Sebentar, ayat yang ayat 1 tadi sudah. Kemudian ayat yang ketiga. Untuk kedua kalinya diulang. Haleluya, haleluya, diulang. Ya, asapnya naik sampai ke atas. Terus ayat yang ke-1, ayat 3, ayat yang keempat. 24 tua-tua, 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir. Sama menyembahnya. Keempat makhluk. 4 makhluk, Heno, Musa, Elia, dan Tuhan Yesus sama menyembahnya. Sama. Mereka tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas tahta dan mereka berkata amin, haleluya. 4 makhluk. Pelajaran kita 4 tiang pintu tirai. Heno, Musa, Elia, orang yang terangkat ke surga. Lewat mati hidup, lewat hidup-hidup. Kalau Heno dan Elia hidup-hidup, tidak usah mati. Semoga kita demikian. Boleh berdoa. Beri saya panjang umur, keluarga saya panjang umur supaya tidak lewat kematian, langsung hidup-hidup. Seperti Heno dan Elia. Tapi ada Musa. Tuhan Yesus mati dulu bangkit. Nah, ini penghiburan juga bagi kita. Yang ditinggal keluarga kita, orang tua kita. Ada hiburan, nanti kita ketemu. Ada Musa dan Eli dan Tuhan Yesus. Mati, bangkit, tapi selama hidupnya haleluya. Nah, ini ya, semoga kita. Jadi 3 kali dari surga haleluya, haleluya, penyembahan kepada Allah Tritunggal di dalam pribadi Yesus, ya dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai pria surga. Itu tutupnya tabut perjanjian, ada kerub 1 Allah Bapa, tutup dengan percikan darah anak Allah, dan kerub 2 Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dalam pribadi Yesus, dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai pria di surga, menyembah haleluya. Nanti sekarang di dunia haleluya. Sampai di awan permai pertemuan yang dari surga malaikat haleluya, kita haleluya. Wow, luar biasa. Penyembahan yang luar biasa. Ya, Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Nah, inilah ukuran doa penyembahan. Hubungan kepala dengan tubuh leher. Jadi ada alasan kalau kita bisa menerima suatu fellowship, ada alasan. Satu pengajaran, satu suara.
kita tidak bisa menerima fellowship, ada alasan. Tidak satu suara, berarti tidak satu pengajaran. Nah, kita diajarkan bukan memusuhi, menghindari. Menghindari. Nah, Tuhan tolong kita semua. Lain kali kita sungkan. Loh, saya kaget hamba Tuhan. Saya tahu tapi saya sungkan. Loh, kamu enggak sungkan sama Tuhan? Sungkan sama manusia? Diam dia, malu dia. Loh, hamba Tuhan kok sungkan sama manusia? Sungkanlah sama Tuhan. Bukan merasa benar, bukan iri, tidak mau, bukan. Yang dicari fellowship itu berdasarkan firman pengajaran benar. Suaranya satu, satu firman, satu suara. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita mengerti. Ya? Nah, ini 3 ukuran. Sudah, kalau sudah 3 ukuran ini, diam di Yerusalem, hati damai. Kemudian taat, jangan tinggalkan sedikit. Oh, saya mau keluar beli kacang dulu. Wah, saat beli Roh Kudus datang, tidak dapat. Umpama disuruh di WR4 Surabaya ini, di loteng Yerusalem. Lalu keluar mau beli kacang dulu sebentar. Pas Roh Kudus datang, hilang. Kita taat sampai daging tak bersuara. Ada alasan mungkin mau keluar. Ada. Mungkin lama. Ada hamba Tuhan yang katanya alasan, loh kenapa kamu keluar waktu firman? Ada keluarga saya sudah 8 tahun tidak pernah ketemu, ada di luar, jadi saya keluar. Lah, kok tidak nanti setelah selesai? Nah, ini alasan itu, tidak taat itu. Begitu keluar, Roh Kudus datang, habis dia. Taat terus sampai daging tak, dan bertekun sehati. Jaga sehati, bukan cuma tekun, tapi sehati. Ini yang penting. Kalau tidak sehati, suami istri tidak sehati, wah, mana bisa ada landasan. Coba suami misalnya landasan ini, istrinya agak turun sedikit, mana bisa pesawat mau datang. Bisa bagaimana ya kalau ada trapnya begini, pesawat berapa ratus kilometer itu kalau mendarat, 1000 mungkin, 100 ya, 800 kalau di atas, tapi kalau mendarat itu 700-an, 600. Wah, bisa terpelanting semua. Tapi kalau satu hati, satu suara, bukan cuma suami istri, ada anak-anak sama, ada orang lain sama, sidang jemaat sama, antar jemaat sama. Kita menerima, punya landasan kuat, menerima kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ayo Kisah Rasul 2 1-4. Kalau sudah memenuhi ukurannya, mau tidak mau Tuhan harus curahkan Roh Kudus. Tuhan tidak pernah menipu saya, tidak pernah menipu kita. Kalau kita ada ukurannya damai, ukuran taat, ukuran tekun sehati, mau tidak mau Tuhan harus mencurahkan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, kalau dihitung perayaan kenaikan Tuhan sekarang hari Pentakosta, tapi tidak menutup kemungkinan besok lusa tetap Roh Kudus dicurahkan itu sejak loteng Yerusalem sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Sampai yang penting 3 ini dijaga. Kenapa saya kok belum kepenuhan, belum damai, masih ada jahatnya keuangan, masih ada najisnya, masih ada pahitnya, masih ada kekhawatiran. Tidak bisa. Perbaiki dulu. Belum taat, masih nawar-nawar. Saya mau beli pisang goreng dulu keluar, saya mau ini, nawar-nawar. Belum. Satu lagi, belum bertekun. Ya, seperti orang melahirkan itu, mengandung Roh Kudus itu. 9 bulan 10 hari harus. Terus tambah hari tambah lemah, Roh Kudus tambah kuat. Itu orang mengandung tambah hari tambah lemah. Nah, saya ingat istri saya itu 8 bulan 9 bulan pergi ke mana, orang sampai mana suaminya ini, kasihan. Lemah sekali, tambah lemah. Itu Roh Kudus tambah kuat dalam hidup kita. Kalau 3 bulan paksa, ayo om penuhi saya Roh Kudus, Roh Kudus, dipaksa bisa, tapi keluar air, keluar darah, habis.
Setekun memang dan sehati. Kalau itu sudah ada, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tadi syarat-syarat sudah Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 45, 14 sudah syarat-syarat. Maka Roh Kudus dicurahkan. Kalau sudah mencapai ukuran penyembahan, maka Tuhan pasti mencurahkan Roh Kudus kepada kita semuanya. Mencurahkan Roh Kudus. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Tidak sama dengan tidak pernah menipu kita. Tidak pernah. Tuhan menggenapi janji. Ayo dari pihak kita ini sekarang. Persiapan. Menerima Roh Kudus itu. Masuk pembangunan tubuh Kristus. Hidup suci. Ada jabatan. Pelayanan. Layani. Nikah. Penggembalaan antar penguasa sampai tubuh sempurna. Layani terus. Seperti saya ketawa, saya tidak tahu saudara di mana. Tapi layani. Rebo, sore, Kamis, pagi, Kamis, sore, layani Tuhan. Tetap dengar firman. Kalau Rebo, Kamis pagi, mungkin kerja, mungkin sekolah, tidak bisa, siaran tunda. Siaran tunda. Lengkapkan Tuhan. Kami yang ke sana lengkap, saudara lengkap juga. Supaya satu hati, satu suara. Nah itu, Tuhan tolong kita semua. Nah yang kedua, itulah banyak menyembah, hubungan tubuh dengan kepala. Banyak menyembah, doa pagi, saya selalu layani doa pagi. Doa puasa, doa semalam suntuk, dan doa penyembahan setiap Rabu di sini. Ayo tekuni. Sampai memenuhi ukuran, Tuhan curahkan Roh Kudus. Tuhan tidak menipu kita. Yohanes 16 ayat 7. Kalau kita sungguh-sungguh memenuhi ukuran, Tuhan tidak menipu. Dia rela sengsara mati di kayu salib, bangkit naik ke surga untuk mencurahkan Roh. Dia rela. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, jika Yesus pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan. Yesus harus pergi. Artinya Yesus Yesus rela pergi. Nah, untuk memenuhi janjinya kepada kita. Tidak ingkar janji, maka Yesus rela pergi. Artinya rela sengsara sampai mati di kayu salib, bangkit naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Nah ini saja itu. Sedangkan kita di dunia ini berusaha masuk pembangunan tubuh Kristus. Ayo jaga kesucian, digembalakan, jaga jabatan pelayanan, karunia Roh Kudus, jaga supaya kita dipakai dalam pembangunan tubuh, dalam nikah, penggembalaan antar sampai Israel kafir satu tubuh sempurna. Bapak Indiono, Om Indiono almarhum, Om Pong almarhum, selalu saya ingat, jangan kepercayaan ini dialihkan pada orang lain. Mulai dari nikah, coba kalau nikah dialihkan pada orang lain, istri dialihkan pada orang lain, bagaimana? Suami dialihkan pada orang lain, diambil orang lain, bagaimana? Jaga. Bukan cuma persekutuan tubuh, mulai nikah, jaga. Anak-anak, jaga orang tua. Orang tua digondol kemana? Bagaimana kita? Sebagai anak juga, emosi juga. Jaga nikah itu. Penggembalaan, jaga. Jangan dialihkan pada orang lain. Kalau dialihkan, ada kesempatan. Termasuk fellowship kita ini, jaga. Jangan dialihkan orang lain. Harus waspada.
doakan saya tidak mampu. Betul-betul tidak mampu. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak mampu. Tidak mampu. Seringkali saya berteriak, nggak mampu. Tapi Tuhan tolong. Sampai saya belum mohon maaf, hari Pentakosta tidak saya umumkan sampai. Karena begitu padat. Tidak ada yang ingatkan juga. Sampai tadi malam baru, hari Pentakosta. Saudara, ayo cepat WA. Medan itu baru kemarin cari. Ada Om, gedungnya ada. Ayo sudah, masuk Medan ya. Saya tidak bisa ke sana lagi, saya ketawa besok. Sudah, sekarang mereka siaran langsung dengan kita. Nah ini, saudara. Jangan dialihkan pada orang lain. Antar penggembalaan juga tekuni. Jangan dialihkan sampai tubuh sempurna. Sementara kita membangun tubuh Kristus, hubungan tubuh dengan kepala dijaga. Banyak menyembah. Ayo, kalau sudah kendor menyembah, ingat Yesus menggenapi janjinya. Sengsara, mati di kayu salib, dihina, bangkit naik ke surga, mencurahkan. Kita semangat dalam pembangunan tubuh mulai nikah. Semangat dalam menyembah hari-hari ini. Yang sudah kendor menyembah, ayo lagi. Saya juga masih kurang terus. Ditambah terus menyembah. Tuhan tolong. Sampai Roh Kudus dicurah. Terakhir, kegunaan Roh Kudus. Pertama, Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Saja, artinya Roh Kudus sanggup membuat kita sadar akan dosa, menyesali dosa, mengakui dosa kepada Tuhan sesama kayu salib. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi, bertobat dan hidup dalam kebenaran. Roh Kudus menginsafkan akan dosa, kebenaran. Kalau tidak ada Roh Kudus, jangankan mau benar, mau ngaku dosa aja saya bisa. Cuma salahkan orang terus. Itu tidak ada Roh Kudus. Tidak bisa, tidak ada remnya dia. Orang ya marah misalnya, tapi kalau ada Roh Kudus ada remnya. Oh iya, saya termasuk salah juga. Sudah. Tapi kalau orang manusia daging tanpa Roh Kudus, jangankan hidup benar, mengaku dosa aja tidak bisa. Menyalahkan orang saja, makan menyalahkan Tuhan. Nah itu, hati-hati. Tapi kalau ada Roh Kudus, sadar, menyesal, mengaku, diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Bertobat saja, kemudian masuk baptisan air. Bertobat, masuk baptisan air yang benar. Yaitu orang yang sudah percaya Yesus bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga keluar dari air bersama Yesus, bangkit dari kuburan air bersama Yesus, langit terbuka. Yang diganggu ini kuburannya ini loh. Supaya kita tidak mati, tidak dikubur. Kalau tidak dikubur, tidak bangkit. Makanya jawaban, kalau orang Kristen meninggal, apa dibakar, apa dikubur, apa dibuang, apa bagaimana? Sudah jelas dikubur. Yesus juga dikubur, sudah jelas. Mulai baptisan kita dikubur, mati, dikubur, bangkit, naik ke surga. Surga terbuka. Kalau kita sudah keluar dari kuburan baptisan air, pasti surga terbuka, langit. Ini yang diganggu. Boleh dibaptis, asal jangan dikubur. Itu yang diganggu. Langit terbuka, surga terbuka. Kita mendapat hidup baru, hidup surgawi. Apa? Roh Kudus membuat kita hidup dalam kebenaran. Itu hidup surga. Carilah kerajaan surga dan kebenaran. Hidup surga, kebenaran. Dan kita selamat, bebas dari penghakiman, bebas dari penghukuman, kebinasaan. Selamat, diberkati oleh Tuhan sampai anak cucu kita, dan menjadi berkat bagi orang lain. Baptisan air, hidup benar adalah warisan sampai anak cucu, sampai hidup kekal selama-lama.
Jangan mewarisi sesuatu tanpa kebenaran. Percuma, hilang, menguap. Tapi seumpama kita diizinkan miskin, tapi benar, bisa diberkati. Tapi kaya tapi tidak benar, habis dan tidak tertolong. Nah ini rumus ini. Roh Kudus menolong. Hidup benar. Sekalipun kita miskin masih. Tapi hidup benar, pasti Tuhan buka jalan. Tuhan memberkati sampai anak cucu. Menjadi berkat bagi orang lain. Warisan untuk anak cucu sampai hidup kekal selama. Puji Tuhan. Yang kedua, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini tadi kalau tanpa Roh Kudus jangankan hidup benar, mengaku dosa aja tidak bisa. Cuma salahkan Tuhan, salahkan orang. Tidak mungkin benar. Pasti binasa tanpa Roh Kudus. Ayo minta Roh Kudus. Mungkin saudara hari-hari ini banyak salahkan suami, banyak salahkan istri, banyak salahkan anak, banyak salahkan orang tua, dan lain sebagainya. Ayo minta Roh Kudus. Tuhan, saya rindu untuk bisa sadar, menyesal, ngaku dosa, lepas dari dosa. Jangan lagi banyak bertengkar dan lain. Ayo berdamai. Roh Kudus mendorong kita berdamai. Itu ya. Kedua, Roh Kudus menolong kita untuk bisa bersaksi. Tadi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke negara barat, sampai ujung bumi, ini saksi Injil keselamatan. Bersaksi dalam dua hal. Bersaksi dua hal, yaitu tentang Injil keselamatan. Untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, supaya percaya dan diselamatkan. Banyak masih keluarga kita yang belum percaya Yesus. Ayo saksikan Injil keselamatan. Kedua, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Firman pengajaran, kabar mulai. Tadi kabar baik, firman penginjilan kabar baik. Orang berdosa mesti mati binasa, Yesus yang mati, dia hidup diberkati. Wah, luar biasa. Kabar baik. Dan kabar mempelai, firman pengajaran. Cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran. Untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat sampai sempurna seperti Yesus, untuk memenuhi ukuran Yerusalem baru, masuk Yerusalem baru. Nah ini ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian mengapa kita harus bersaksi? Mengapa kita harus bersaksi? Yohanes 15 ayat 25 sampai 27. Mengapa kita harus bersaksi? Yohanes 15 25 27. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama dengan. Kenapa kita harus bersaksi? Karena kita akan menghadapi dunia akhir zaman di mana kita menghadapi kebencian tanpa alasan dan aniaya-aniaya. Dan aniaya-aniaya. Menghadapi kebencian tanpa alasan dan aniaya-aniaya. Nah, kalau kita tidak bersaksi, pasti menyangkal Tuhan. Tidak kuat. Kalau kita tidak bersaksi tentang Yesus, maka pasti kita menyangkal Tuhan. Kena aniaya yang sudah. Pasti kita menyangkal Tuhan dan binasa. Nah, tapi Roh Kudus ini yang memberi kekuatan. Roma 5 ayat 5 saja. Roma 5 ayat 5. Ini Roh Kudus yang memberi kekuatan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah sehingga memberi kekuatan ekstra kepada kita. Memberi kekuatan ekstra kepada kita. Untuk tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan.
apapun yang kita hadapi. Tetapi kita bertahan dalam Tuhan. Kita tetap bertahan dalam Tuhan. Ini bertahan, tidak kecewa. Roh Kudus memberi kekuatan ekstra sehingga kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Tetap mengikut melayani Dia, sama dengan bertahan. Bertahan. Dan Roh Kudus memberi kekuatan ekstra untuk menyerang. Menyerang musuh yang membenci, yang menganiaya. Kita serang, bukan serang pakai dilapor sana-sana, bukan itu menyerang pakai bersaksi. Roh Kudus membuat kita bisa bersaksi. Mereka dalam kegelapan, orang yang membenci orang benar itu dalam kegelapan, orang menganiaya orang benar, mempersulit itu dalam kegelapan. Kita saksi dengan terang. Itu. Kita saksi dengan terang, kita bersaksi. Sehingga Tuhan tolong kita semua. Sehingga pelita tetap menyala untuk menghadapi kegelapan dunia ini. Kita menang, terang pasti menang pada gelap. Dan untuk menghadapi kedatangan Yesus kedua kali di awan permai, pelita tetap menyala. Terakhir, Roma 8:26. Satu lagi ya, Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan tak terucapkan. Ini Roh Kudus menolong kita bisa menyembah Tuhan dengan keluhan, mengeluh dan mengerang. Bisa Roh Kudus menolong kita untuk bisa menyembah Tuhan dengan keluhan tak terucapkan, sama dengan mengeluh, mengerang untuk melahirkan anak. Wahyu 12 ayat 1, perempuan dengan matahari, bulan, bintang sudah jadi terang dunia, saksi dunia, tapi masih menghadapi naga merah padam. Dia mengandung, hamil, dan mengeluh, mengerang. Ini mempelai Tuhan. Banyak mengeluh, mengerang. Mengeluh, Roma 8, 22, 23. Mengeluh, ini saudara ya. Mengeluh, ini. Mengeluh, saudara ya. Roma 8, 22, 23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita mengeluh dari hati, mengerang sambil menantikan pengangkatan sebagai anak pembebasan Tuhan. Mengeluh dulu, ayat 22. Ini dalam terjemahan lama, yang ayat 23 itu mengerang. Ya. Ini mengeluh, betul. Mengeluh sama-sama merasa sakit bersalin. Nah ini, Roh Kudus menolong kita bisa menyembah Tuhan dengan keluhan tak terucapkan. Artinya, kita bisa mengeluh sama dengan menyampaikan segala ketidakberdayaan kita, segala ketidakmampuan kita menghadapi keadaan dunia akhir zaman. Mungkin di bidang ekonomi tidak bisa, kalah saingan saya. Mungkin di bidang studi, saya sudah belajar, sudah ini tidak bisa juga. Mungkin di bidang apa saja, penyakit tidak bisa. Kan keluhan pada Tuhan. Paling bagus curhat sama Tuhan, mengeluh. Tuhan, nih keadaanku, tak berdaya saya menghadapi pekerjaan, tak berdaya menghadapi sekolah, tak berdaya menghadapi masa depan, tak berdaya menghadapi penyakit, kemustahilan, saya tidak bisa apa-apa. Itu mengeluh. Kemudian mengerang, ayat 23. Coba terjemahan lamanya dulu, baca sedikit lagi, yuk. Terjemahan lama, mengerang, nah itu istilah mengerang pada batinnya. Nah itu, ini yang betul, mengerang. Ya, terima kasih. Jadi mengeluh dan mengerang, sama dengan Wahyu 12 ayat 1 sampai 3. Jadi perempuan mengandung, mengeluh, mengerang. Mengerang ini artinya Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengerang. Artinya apa tadi, baca terjemahan barunya. Ya, bukan. Ya, itu
Bukan hanya mereka saja menerima karunia, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Jadi kita mengerang, Roh Kudus menolong kita mengerang kepada Tuhan, sama dengan menyatakan kerinduan hati yang mendalam untuk bebas dari tubuh daging. Untuk bebas dari tubuh daging. Sama dengan bayi lahir. Sama dengan mengalami kelahiran baru, pembaharuan, bebas dari tubuh daging. Yang sering emosi, yang sering najis, yang sering, aduh, baru minta ampun Tuhan. Sudah melakukan. Inilah saya. Pembebasan tubuh daging. Sama dengan keubahan hidup, kelahiran baru, bayi baru lahir. Keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ayo, apa yang harus dirubah? Kalau Roh Kudus menyentuh kita, oh berubah. Lahir bayi. Bayi yang tidak berdosa lahir. Suka berdosa kita, baru minta ampun, ada lagi. Ini lagi. Nah, begitu. Ya memang ada masih tabiat-tabiat. Saya kemarin capek-capek dari Medan turun, wah lihat bunga di halaman belakang itu. Wah, apa ini? Sudah penuh dengan ban bekas. Saya lihat, loh sudah ada yang patah bunganya. Aduh, tak terampunkan ini, saya bilang. Marah saya. Loh, halaman luas, kok ditaruh bunganya didorong. Aduh, bunga yang saya sayang-sayang terus saya lihat-lihat. Ya gemas. Untung orangnya ke Surabaya kemarin. Kaum muda, kalau enggak sudah meledak saya. Sampai hari ini lupa, baru tadi khotbah ingat, oh iya kemarin. Untung Tuhan tolong. Nah begitu, ya ini saya Tuhan. Saya ya ini sudah, emosian. Ini, serahkanlah pada Roh Kudus. Apa kita? Saya sering najis, saya sering ini, putus asa, ini. Roh Kudus membaharui kita sampai seperti Yesus. Maka Tuhan akan bekerja semua jadi baik. Roma 8:28 ayat terakhir. Ayo, Tuhan bekerja. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Roh Kudus sanggup menjadikan semua baik dalam hidup kita. Hancur baik, busuk harum, gagal berhasil indah. Mustahil selesai. Roh Kudus sanggup. Sampai kalau Yesus datang kedua kali, Roh Kudus mengubahkan kita sempurna seperti Dia, seperti Yesus. Layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Masuk nikah sempurna, perjamuan kawin anak domba, Firdaus 1000 tahun, sampai Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan pada hari Pentakosta. Satu kalimat lagi. Yesus rela sengsara daging sampai mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, pergi mencurahkan Roh Kudus. Berarti lewat perjamuan suci kita bisa menerima Roh Kudus. Perjamuan suci ini bukti Yesus mati, tapi Dia bangkit. Dia naik ke surga mencurahkan Roh Kudus. Ayo, jangan putus asa, apapun keadaan kita. Kalau sudah manusia daging tidak bisa, terbatas, ada tangan Roh Kudus, tangan Tuhan bekerja di medan dimanapun kita. Manfaatkan. Yang tidak bisa apa-apa, mengeluh, aduh Tuhan, secara jasmani tidak bisa aku di dunia akhir zaman. Secara rohani mengerang. Kok gini saya Tuhan, baru diampuni sudah berbuat, baru ini, tak bisa saya. Biar Roh Kudus yang bekerja. Tuhan tolong kita, semua jadi baik, hancur baik, gagal berhasil indah, busuk jadi harum, mustahil menjadi tidak mustahil, selesai, sampai sempurna.